untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasul. Teladan bagi kita, figur bagi kita. Begitu banyak keteladanan yang disampaikan baginda Rasul, begitu banyak akhlak-akhlak terpuji yang disampaikan baginda Rasul. Kalau kita cinta dengan Rasul, perbanyak solawat, ikuti ajaran yang disampaikan oleh beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya 10 kali. Maka Allah akan menghapus dosa-dosanya 10 kali. Udah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak amalan-amalan yang ringan, tetapi kita tidak sadar ringannya bisa membawa kebaikan yang sangat luar biasa kepada kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi hijrah Sikan, hafizahumullah. Sebelumnya berikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Ya. Tak kenal maka kita kenalan. Nanti kalau jumpa di jalan tahu, oh itu yang kemarin ceramah, siapa nama dia? Karena tak disampaikan, tak tahu nama lengkap dan lama panjang saya. Selamat. Dah, itu saja. Mudah diingat, susah untuk dilupakan. Selamat. Selamat tahun baru. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang Idul Fitrinya dibuang, selamatnya yang diambil. Saya pun tak tahu kenapa nama saya disebut atau dibuang oleh orang tua saya dengan nama selamat. Mudah-mudahan dengan nama ini selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Doa itu, nama juga doa. Kalau orang Jawa mungkin selamat atau selamet, macam-macam. Tapi kalau orang kita, orang Melayu, panggil selamat. Nama lengkap selamat. Asli, saya asli orang Pulau Mas. Banyak mas di tempat saya. Kalau nak pergi ngambil mas, pergilah ke Pulau Mas. Ya, banyak pulau, banyak mas di pulau saya. Ya, Pulau Mas. Seolah ibu tahu lah, dekat ya. Kalau jauh dari Sungai Buloh nyebrang 2 jam lebih sampai. Kalau nak mencari ikan banyak sana. Udang banyak, ketam banyak, semua yang mengandung kolesterol banyak sana. Banyak. Ya, asli Pulau Mas. Dan inilah pertama kali saya mengisi tausiah pekanan atau tausiah mingguan yang dibawakan oleh kawan-kawan hijrah Sikan kita. Ini yang pertama sekali. Sebelum-sebelumnya banyak dai-dai kondang kita. Ustaz Mulyadi sebagai pembina ya. Ustaz Jumadi, alhamdulillah beliau hadir tu. Ustaz Jumadi juga sering tu mengisi ke mana-mana, ke Bakung, ke Maruk, ke pesisir apa semua. Sering. Itu ustaz-ustaz kondang semua. Saya ni ustaz kondangan. Kalau diundang saya datang. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ustaz-ustaz yang lain senior semua ya. Kalau saya ni ustaz baru. Orang aja yang panggil saya ustaz, ya. Kalau dapat jangan panggil saya ustaz, panggil saya selamat saja, ya. Panggil selamat ya. Salam ke ustaz. Kalau anak murid saya panggil saya ustaz, wajar. Ustaz artinya guru. Wajar. Baik, itu nama selamat asli Pulau Mas. Apa lagi? Apa lagi kira-kira yang mau kita kenalkan lah? Ada lagi? Cukup ya? Cukup apa ya? Gelar. Hah? Gelar. Oh, gelar MPD. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan S2 di Jombang, Jawa Timur. S1 selesai 2012, S2 selesai 2016. 2016
sekitar bulan-bulan 4 saya balik ke Davao. Alhamdulillah sudah ada juga mengajar di kampus STT Hingga sebagai dosen, juga mengajar, kemarin sempat mengajar juga di pesantren Baitul Quran, tapi dikarenakan kesibukan yang begitu padat akhirnya saya mengundurkan diri, khawatir amanah yang diberikan tak kuat, akhirnya saya mengundurkan diri dari pesantren Baitul Quran. Ada lagi mungkin, sekarang saya tinggal di Kampung Baru karena orang rumah saya orang Kampung Baru. Dekat Kampung Baru, jauh dari Masjid Fadlul Khairan. Baik, itu aja Pak ya perkenalan kita, karena kita kalau tak kenal nanti susah panggil. Itu ya, itu siapa ya? Siapa ya? Kamu macam mana nengok, kalau tahu oh selamat ya, itu udah gitu ya Pak ya. Seperti itu. Baik, untuk malam hari ini tema yang digagas bersamalah, yaitu hijrah berwajah rahmatan lil alamin. Hijrah berwajah rahmatan lil alamin. Sebelumnya juga saya tengok di pamflet itu ada pula judulnya galau-galau syariah, macam-macam saja. Biasa gitu, anak-anak muda ni gitu. Judulnya tu kadang-kadang milenial, menarik supaya mereka tu tertarik untuk ikut serta. Ya. Kalau kita orang-orang tua ni biasa-biasa saja, kan bagi mereka galau-galau syariah. Apa tu galau tapi syariah gitu ya. Tapi saya ambil materi yang berbeza, yaitu hijrah berwajah rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua hafal. Tidak lain Allah mengutus baginda Rasul untuk menjadi apa? Rahmat bagi semesta alam. Rahmat bagi semesta alam. Nah, macam mana nih? Rahmat itu apa sebenarnya? Apa rahmat itu? Apakah kita bisa untuk meneruskan rahmat yang disampaikan Allah kepada Rasul? Apakah kita bisa mengaplikasikan apa yang telah menjadi rahmat bagi Rasul? Tentu saja bisa. Bisa. Kenapa tidak? Kalau kita yang tidak meneruskan, siapa lagi? Ya kan? Bahasanya kan seperti itu. Rahmat itu kasih sayang yang memang Allah berikan kepada baginda Rasul. Baginda Rasul ini terkenal dengan apa? Maka hari ini kita coba bahas 5 hal yang bisa menjadikan Islam berwajah rahmatan lil alamin, yang bisa menjadikan hijrah berwajah rahmatan lil alamin. Apa kira-kira? Maka yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Apabila 5 hal ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah rahmat itu akan meliputi kita, akan meliputi keluarga kita, akan meliputi lingkungan kita. Semuanya akan diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ada 5 hal yang bisa menjadikan hijrah berwajah rahmatan lil alamin. Atas rahmat Allah lah engkau, di sini disampaikan engkau kepada Nabi Muhammad, berlaku lemah lembut.
Sekiranya engkau tidak berlaku, sekiranya engkau berlaku keras, berhati yang kasar, niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Maka dari itu, maafkanlah mereka, mohon ampunlah kepada mereka. Dan apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang pertama adalah akhlak yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh baginda Rasul, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lintah lahum, lemah lembut. Lemah lembut, bukan lemah gemulai. Beda lagi. Lemah gemulai lain cerita. Ini lemah lembut. Sikap ini kalau kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, anak memiliki sifat yang lembut, lemah lembut, orang tua memiliki sifat yang lemah lembut, ibu memiliki sifat yang lemah lembut, damai rumah tangganya. Damai. Karena jauh dari yang namanya sifat arogan, jauh daripada sifat keras yang ingin menang sendiri, egois, jauh, karena dia memiliki sifat lemah lembut. Pemuda sama juga harus memiliki sifat yang lemah lembut. Mana boleh jadi pemuda yang keras, mana boleh menjadi pemuda yang beringas, mana boleh menjadi pemuda yang kasar dan lain sebagainya. Harus menjadi pemuda yang lemah lembut. Lintah lahum, penting ini. Akhlak yang sangat luar biasa yang jarang kita temukan. Tetapi kalau kita sudah menemukan itu, maka damai keluarganya, damai lingkungan kita, damai semuanya. Insya Allah, saya yakin. Karena ini Al-Quran yang berbicara, bukan selamat yang berbicara. Itu poin yang pertama, lemah lembut. Insyaallah, kalau pemuda kita lemah lembut, anak lemah lembut, bapak lemah lembut, ibu lemah lembut, semuanya lemah lembut, tutur katanya sopan, penuh dengan kasih sayang, damai keluarganya. Insyaallah, yakinlah, cobalah kalau tak percaya, terapkan di rumah masing-masing. Ya, kadang-kadang kita memang bersifat yang kasar terusnya. Anaklah mau tenang kehidupan kita di rumah tangga, bagi yang sudah berumah tangga, ya. Bagi yang belum, ya segeralah untuk berumah tangga. Ya, betul lah. Bagi yang belum, segera untuk berumah tangga, ya. Biar tak galau-galau syariah. Galau-galau syariah juga jadinya. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah lintah lahum. Ini akhlaknya baginda Rasul. Nabi ini pernah ceritanya, orang Arab Badui itu dia kencing sembarangan. Dia kencing di pojok masjid. Tapi Nabi tak marah. Apa yang kata Nabi? Ini bukan tempat untuk kencing, ini tempat untuk berzikir kepada Allah. Dia kencing ke masjid, tapi Nabi tak menghaddi, tak mencaci, tak mukul, tapi Nabi menyelesaikan masalah. Intinya apa? Air kencingnya saja, ya dah dibersihkan dengan air, selesai kan masalah. Tak perlu kita marah-marah kepada orang tersebut. Itu akhlaknya baginda Rasul. Insyaallah kita bisa pelan-pelan kita bisa. Yang pertama, lintah lahum fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum. Yang kedua, fa'fu anhum. Apa artinya kira-kira? Apa artinya kira-kira? Memberi makan, maaf, memberi maaf. Mudah tak kira-kira kita memberi maaf atas kesalahan yang udah orang buatkan kepada kita? Mudah tak kira-kira? Susah. Apalagi orang itu tidak menyakiti hati kita sampai tertusuk-tusuk bagaikan duri-duri yang menusuk, kan?
susah untuk memberi maaf. Susah. Karena akhlaknya Rasulnya tinggi sekali. Kita sebagai umatnya ya ada yang bisa, ada yang tidak melakukan itu. Maka ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, maka kitalah orang yang pertama yang memberi maaf sebelum orang itu meminta maaf. Ini udah nunggu dulu. Ada orang yang sudah buat salah dan minta maaf. Padahal akhlak yang tertinggi itu adalah memberi maaf, bukan nunggu orang minta maaf. Penting, jarang kita lakukan itu. Ya, maka yang kedua adalah memberi maaf. Jangan nunggu orang minta maaf. Kadang-kadang memanglah hati kita nih, hati manusia ini sikit-sikit tergores, terutama yang muda-mudi gitu ya, yang masih muda-mudi, yang masih galau-galau syariah gitu ya, galau-galau syariah, tergores sedikit, wah udah dendam, timbul rasa dendam berkecamuk di dalam hati, susah untuk melupakan itu. Jangan seperti itu. Apabila kita sudah berhijrah, maka kita harus berwajah rahmatan lil alamin. Pertama, lintalahum. Kedua, memberi maaf ketika orang berbuat salah kepada kita. Jangan tunggu orang minta maaf. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Yang ketiga, tadi ada berapa saya bilang? Ada 5 ya. Yang ketiga, wastaghfir lahum, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan mereka. Pernah tak kita melakukan itu? Ada orang salah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni kesalahan dia, aku sudah memaafkan dia, ampuni kesalahan dia. Ada tak kira-kira kita seperti itu? Ya, wastaghfir lahum. Kalau Nabi ketika dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan batu, dilempar dengan apapun, Nabi balas dengan doa. Beri dia hidayah, beri dia hidayah. Kalau kita dilempar batu, orang lempar 1, kita lempar 10. Ya, balas, cepat balasnya itu kan. Padahal dalam ajaran Islam, terutama di dalam surah Al-Imran, hal itu dilarang. Yang ada adalah kita itu disuruh untuk mendoakan mereka, mendoakan kesalahan-kesalahan mereka. Kita umat muslim ini ketika sholat, hal yang penting terakhir adalah ketika kita salam, Assalamualaikum. Apa yang kita doakan? Kita juga mendoakan kepada orang yang ada di jamaah kita agar Allah berikan keselamatan. Maka orang yang sering sholat berjamaah, insyaallah dia akan terlalu selamat. Karena sering didoakan oleh imam. Kemudian makmum juga sama. Kita saling mendoakan dalam satu rangkaian sholat. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, beri keselamatan kepada kita. Maka poin yang ketiga adalah apa tadi? Ketiga, minta ampun atas kesalahan-kesalahan mereka, ataupun kita minta ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Itu poin yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Minta, artinya lemah. Yang kedua, fa'fu anhum, artinya memberi maaf. Yang ketiga, wastaghfir lahum, mohon ampun. Yang keempat, belum. Yang keempat, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam urusan tertentu. Ini penting. Kadang-kadang kita jadi pemimpin, naknya idenya dijadikan sebuah landasan, tak mau meminta pendapat orang lain yang salah.
Nabi saja, seorang nabi saja sering bermusyawarah dengan para sahabat, apalagi kita yang penuh dengan kekurangan ide dan lain sebagainya. Maka anjuran musyawarah itu sangat penting kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam rumah tangga. Pemuda-pemudi kita bermusyawarah sebelum menentukan siapa ustadz yang mau tampil pekan depan. Musyawarah, ya, musyawarah dengan kawan-kawan. Wah, ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Oke, kita jadikan satu ustadz ini. Selesai. Itu namanya musyawarah. Keluarga juga sama. Ini anak kita nih, nak kita pondokkan di Jawa ke, nak kita pondokkan di mana ke, itu harus melalui musyawarah. Selesaikan sesuatu itu dengan musyawarah. Karena musyawarah adalah berdiskusi untuk menyamakan pendapat. Kalau sama-sama sudah menyatukan pendapat, selesai, tak ada masalah lagi kan. Maka di lingkungan keluarga penting sekali kita bermusyawarah. Jangan bapak hanya mengandalkan pemikirannya saja. Begitu juga dengan ibu. Udah, tak usah pondok jauh-jauh, rindu. Bapak, pergilah dia jauh-jauh, biar dia pandai mandiri sendiri, misal gitu. Harus dimusyawarahkan. Kalau sudah menemukan mufakat, sudah menemukan kesepakatan bersama, maka tidak akan timbul masalah di dalam keluarga. Begitu juga dengan pemuda-pemudi kita, sering-sering bermusyawarah, sering-sering bertukar ide. Penting itu. Bermusyawarah karena kita ingin menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima tadi ya, keempat. Masih ingat, masih memperhatikan. Kalau dia bilang lah limu, ya Ustaz lah limu, ya udah saya tutup. Tak apa, kita ketawa sikit. Yang penting 5 ni bisa dibawa balik. Itu yang penting. Dapat 5, 1, alhamdulillah. 2, syukur alhamdulillah lagi. Dapat 5-5-nya. Wah, luar biasa alhamdulillah. Ternyata yang terakhir, yang kelima adalah tawakkal ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah atas segala sesuatu yang sudah kita lakukan, atas segala sesuatu yang sudah kita usahakan. Anak-anak juga harus bertawakal kepada Allah. Sudah ujian nak? Sudah selesai ujian belum? Siapa yang sudah selesai ujian? Sudah kan nak? Sudah selesai ujian kan? Sudah. Tinggal bertawakal kepada Allah. Naik tak? Tawakal kepada Allah. Usaha sudah. Saya sudah belajar Ustaz. Saya belajar dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Belajar apa? Belajar main game. Kacau. Anak-anak sekarang hati-hati. Ya, dia belajar online. Dikira kita betul belajar online. Game online. Kan kacau. Maka ibu-ibu bapak di rumah harus sering mengawasi. Jangan sampai anak-anak kecanduan gadget. Dah banyak berita-berita kecanduan gadget, banyak main game online, meninggal dunia. Kena sarafnya. Kan kasihan. Bisa saja kalau dia tidak meninggal dia jadi presiden. Biasa saja, mana kita tahu, ya kan? Seperti itu. Jadi yang terakhir adalah bertawakal Allah. Dalam keluarga juga sama. Sudah melakukan ini Ustaz, sudah melakukan itu Ustaz, dia sudah usahanya tidak akan mengkhianati hasil. Akhirnya kita tawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Baik menurut Allah, insya Allah akan baik juga menurut kita. Kadang-kadang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Jangan berburuk sangka terhadap apa yang Allah berikan. Jangan berburuk sangka. Buruk bagi kita, baik bagi Allah, kita tak tahu. Ya, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 kunci pokok kalau ingin menjadikan Islam yang hijrah yang berwajah rahmatan lil alamin. Pemuda-pemudi kita, bapak ibu kita, semua kita yang ada di sini, lakukan 5 hal itu. Insya Allah Allah akan berikan rahmat
terus menerus kepada kita, karena 5 hal itu adalah ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul adalah rahmat, karena baginda Rasul adalah kasih sayang untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang selalu ingat dengan Allah, yang selalu taat dengan perintah Rasul, yang selalu menjalankan hal-hal yang baik, meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Maka dari itu kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena zaman saat ini sangat berbahaya. Kenapa saya kita untuk berbahaya? Banyak ajaran-ajaran yang di luar sana yang mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Maka kita harus pandai-pandai menfilter. Kalau bahasa milenial itu menfilter. Kalau bahasa kita itu menyaring lah. Kita saring, ya. Kita saring betul-betul informasi-informasi yang ada di YouTube, informasi-informasi yang ada di Facebook, informasi yang ada di Instagram, apa semua lah itu yang berkaitan dengan media sosial. Saring dulu sebelum kita makan. Karena ajaran-ajaran itu banyak tuh. Ada pula ajaran yang mengajarkan ngebom bunuh diri, tak betul. Jadi ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita jangan sampai salah jalan, ya. Karena menuju jalan yang lurus itu pasti kita akan menemukan jalan-jalan yang bengkok. Pasti tak semulus seperti apa yang kita pikirkan. Pasti ada rintangan-rintangan yang menghadang kita ke depan. Maka dari itu, perkuatkan iman kita, perkuatkan amal soleh kita, perkuatkan ilmu pengetahuan kita. Insya Allah kita semua akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik, dari ajaran-ajaran yang tidak baik. Melalui pemuda hijrah singkep Selingga ini, mudah-mudahan pemuda-pemudi kita ini selalu bersemangat untuk mensyiarkan agama Islam, untuk mensyiarkan kebaikan-kebaikan, baik melalui media sosial, melalui hal apapun itu. InsyaAllah semua itu akan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah bagi mereka semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak banyak, singkat saja, itu saja dah cukup. 5 poin itu. Yang pertama apa tadi? Lemah lembut. Yang kedua adalah memberi maaf. Yang ketiga adalah mohon ampun kesalahan-kesalahan orang lain. Yang keempat adalah bermusyawarah dalam suatu urusan. Yang kelima adalah serahkan semuanya kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ketika kita cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kita, dan kita yakini bahwa cinta Allah tidak akan mengkhianati cinta kita. Berbeda dengan cintanya makhluk yang sering mengkhianati dan bikin kita sakit hati. Tapi cinta Allah adalah cinta yang sesungguhnya. Ketika Allah sudah cinta, insya Allah ridho akan menyertai kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, cukuplah ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.